Bapak pemirsa, senang sekali kali ini saya Tia dapat menjumpai Anda tentunya dalam Bodhicitta. Ya pemirsa, seperti biasa Bodhicitta akan mencari orang-orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan semangat yang gigih. Ya pemirsa, kali ini saya akan menuju sebuah pasar untuk mencari orang-orang yang mempunyai semangat yang gigih untuk mencukupi kehidupan mereka. Mau tahu siapa? Kita langsung cari bersama-sama. Dari kejauhan, terlihat seorang lelaki dengan langkah cepat menyusuri jalan di tengah teriknya sinar matahari yang terus menyengat. Hanyalah sebuah topi kecil dan sudah usang yang digunakan sebagai pelindung. Di pundak, kerupuk-kerupuk dalam plastik bergelantungan dan bergerak-gerak seakan tidak sabar untuk menemui pembelinya. Lelaki tersebut terus melangkah tanpa henti, sampai ada suara-suara yang memanggilnya. Pekerjaan yang dilakukan memang berbeda dengan pedagang-pedagang lain. Yang dijual pun hanya kerupuk, makanan ringan dengan harga ringan. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis kerupuk yang mulai bermunculan tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Kerupuk selain sebagai makanan kecil juga untuk pendamping atau pelengkap lauk pauk. Karena cita rasa dari kerupuk inilah banyak orang yang mencoba menggantungkan hidupnya dengan kerupuk. Ada yang membuat secara besar-besaran, ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Namanya Pak Rasmanu. Lelaki yang sudah mulai tua ini pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai penjual kerupuk. Beberapa tahun ini pekerjaannya tersebut dijalaninya dikarenakan usaha lain yang dijalani mengalami hambatan. Sementara kebutuhan hidup terus merongrongnya untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Pak Rasmanu selalu terus berusaha untuk memenuhi rongrongan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya. Sementara untuk keinginan maupun kebutuhan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat Pak Rasmanu terlelap. Selesai mempersiapkan segala sesuatunya, Pak Rasmanu mulai menyapa jalanan dengan teriakan-teriakan kecilnya, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli kerupuk yang dibawa. Kerupuk di pundak dengan warna-warnanya dan teriakan di mulut menjadi ciri khas Pak Rasmanu pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan semangat serta langkah-langkah cepat, Pak Rasmanu selalu berkeliling, sementara sang matahari terus menunjukkan kekuatannya. Cari kerjaan lain tidak ada.
Ya itu cari-cari pekerjaan terus dapat uang sedikit buat modal. Pernah ya ndak habis ya, cuma tinggal 2 biji 4 biji gitu. Kasembon, Patung KB, ke Songgoriti, ke Tambo, ke mana ya? Selekta, terus ke Karangploso, ke sana Landung Sari. Iya jalan. Ya buat cukup ya cukup, enggak ya enggak. Simpen mau bikin rumah itu loh, atapnya yang sudah rusak semua, mau jatuh. Ini ya cari uang. 3.000. Biar sehat dan kuat untuk perjalanan jauh Pak ya. Jadi udah Bapak ini termasuk sudah mengenal banyak banget. Suara dari mulutnya terus menyapa orang-orang yang dilewati, seirama dengan langkah-langkahnya. Begitulah setiap harinya pekerjaan ini dijalani Pak Rasmanu. Tidak ada tempat pasti yang dituju, entah itu keramaian kota, perkampungan, bahkan lorong-lorong di pasar. Tidak perlu sang matahari menyapa tubuh dengan panasnya atau hujan yang menyiraminya. Karena hari ini harus terjual, karena hari ini harus makan. Kalau hujan ya jualan aja, bawa itu apa, mantel, kerupuknya kasih itu plastik, tutup kerudung plastik. Ya kalau hujan itu susahnya, ya panas ya hujan itu susah. Susahnya itu ya kalau itu melempem, yang melempem itu enggak laku dijual, ya bawa pulang lagi. Kalau hujan tuh terus sedih. Bagi Pak Rasmanu, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang bisa dibawa. Dengan itu, Pak Rasmanu dapat terus berjualan dan berjalan walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi, siang, sore dilalui bersama kerupuk-kerupuknya. Dengan harapan pula Pak Rasmanu mendatangi satu persatu orang yang ada di sekitar lokasi dan selalu mencoba menawarkan dengan sapaan khas dan senyum. Tidak mudah membuat orang membeli kerupuk, karena kerupuk ada di mana-mana. Enggak capek. Ya biasa-biasa. Kalau capek ya berhenti di bawahnya pohon sambil merokok gitu, sambil minum. Bakso sama es anak-anak kecil itu sama mie ayam. Iya di rumah. Buat itu apa? Kalau jualan bakso sama mie ayam tekor, ya buat tambahan jualan mie ayam itu. Sering tekor, Mas. Di kampung, kalau di dekatnya jalan besar ya kira-kiranya ya rame ya. Tapi itu masuk kampung.
tahun bukanlah waktu singkat untuk bertahan hidup dari menjual kerupuk. Penghasilan tak pasti maupun saingan yang ada membuat Pak Rasmanu mengerti benar akan hidup yang dijalani. Keinginan untuk membiayai keluarga dan hidup lebih baik sangatlah kuat. Inilah yang membuat Pak Rasmanu tetap bertahan hidup dan bersemangat sebagai penjual kerupuk. Ya kalau ada yang lainnya ya enggak pingin. Nanti kalau sudah punya rombong lagi ya itu jualan mie ayam keliling. Dulu sudah jualan keliling. Rombong saya kintir sungai, kena banjir sama rumahnya. Ya masih belum dibangun lagi. Masih bekasnya banjir itu. Ada bantuan cuma 1 minggu, cuma apa tuh, beras 5 kilo sama mie itu. Nutut-nututkan apa itu, mau bangun rumahnya itu loh, biar enggak bocor semua. Sekarang masih bocor-bocor semua. Selamat siang Bapak. Iya. Dan Bapak siapa nih? Pak Rasmanu. Pak Rasmanu, saya Tia Pak. Iya. Boleh pinjam-pinjam dikit nggak Pak? Boleh. Bapak lagi ngapain nih di sini Pak? Jualan Jualan apa Pak? kerupuk, Kerupuk. Ini kerupuk apa Pak? kerupuk goreng pasir. Kerupuk goreng pasir buat sendiri atau gimana? Jual. Ngambil dari orang atau buat Ngambil sendiri? dari orang. Ngambil dari orang. Bapak berangkatnya dari jam berapa dari Kasembon ke sini Dari Pak? 5:30. Setengah 6 pagi ya Iya. Pak ya. Terus pulangnya Pulangnya ya jam 5, jam 2. naik nggak tentu. Tertentu. Naik bis ya Pak Iya. ya. Gitu. Perjalanan ke sana untuk ke sini berapa jam tuh Pak? Kalau ke sini 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Kalau dari sini ke sana Ya sama ya Iya. Pak ya gitu. Bapak jualannya kemana aja ini Pak? Ya ke Malang, ke Karangploso, ya jalan kaki itu. Jalan kaki Iya, Bapak. Kenapa jalan nggak naik Enggak. kendaraan seperti Nanti itu Pak? tidak bisa habis kalau naik kendaraan. Jadi dari Ya, sini ya masuk kampung. kesulitannya sendiri nih apa Pak berjualan seperti ini? Ya itu jualan pangsit kalau sore di rumah. Seperti itu ya Pak. Jadi habis berjualan kerupuk sorenya Bapak langsung Jualan pangsit sama bakso, jualan pangsit dan bakso. Bapak sendiri atau dibantu oleh istri dan anak? dibantu Dibantu siapa Pak? istri. Dibantu istri. Anaknya iya. sendiri? Belum punya. Belum punya anak Pak? Iya. Oh jadi dibantu istri ya Pak ya? Iya. Iya Bapak. Bapak ini lagi istirahat ya? Iya. Bentar lagi mau jualan lagi nih Pak? Iya. Mau jualan kemana nih Pak kira-kira? Di kampung itu namanya Kampung Rinjani. Oh ya? Oh masuk kampung situ ya Iya, Pak ya? kampung. Boleh nggak kalau Tia ikut nih Pak? Boleh. Ya udah kita nunggu Bapak istirahat dulu, habis itu kita jualan keliling bareng Tia ya Pak ya? Iya. Ya udah. Iya. Jadi keliling-keliling Batu, Karangploso, Malang. Kalau Malang tuh kemana Pak? Ke sana, jalan sana. Kampung sana. Terus sampai itu Tanjung Sari. Jalan kaki? Iya. Hah? Itu Ngagle terus sampai Jatimpak. Habis itu baru turun ke pasar Pak ya? Iya. Ya jalan, enggak naik ke pasar. Jalan kaki. Iya. Jalan. Kuat untuk perjalanan jauh Pak ya. Jadi udah Bapak ini termasuk sudah mengenal banyak Bang. Berarti ini di rumah Bapak udah ada stok berapa Pak kerupuknya? Ada 150. 150. Kita udah selesai jualan nih Pak ya. Iya. Sekarang ini Pak ada sedikit. Pak
Rasmanu selalu berpindah-pindah. Hal ini dilakukan selain tidak memiliki tempat berjualan sendiri, juga tidak memiliki tempat tinggal. Sehari-harinya hidup di jalanan, emperan toko, atau tempat lain yang memungkinkan menjadi tempatnya beristirahat, sedangkan keluarganya tinggal di kota yang berbeda. Kadangkala beberapa orang membantu atau sekedar menawarkan tempat berteduh saat hujan datang. Tidak ada keinginan untuk mengganti pekerjaan sebagai penjual kerupuk. Tidak juga waktu yang bisa menghentikan pekerjaannya. Karena tidak mempunyai keahlian lain dan modal sedikit, serta kebutuhan hidup yang terus berteriak memekakkan telinga untuk terus berpacu dengan waktu mengejar harapan dan mimpi, Pak Rasmanu terus berusaha dan berusaha, melangkah dan melangkah bersama warna-warni kerupuk di pundaknya. Hari semakin sore. Rasa lelah mulai menghampiri. Dengan sisa kerupuknya, Pak Rasmanu mulai melangkah perlahan. Masih banyak kerupuk tersisa, sedangkan waktu semakin mendesak dan memojokkannya. Mungkin esok semua kerupuk akan bisa habis dan kembali berbelanja untuk berjualan kembali. Mungkin esok semua kerupuk akan habis dan membuat yang baru lagi. Mungkin esok harapan-harapan terus menyapa. Dengan hati lapang, Pak Rasmanu melangkahkan kaki menuju rumah kecil tempatnya beristirahat. Mau beli kerupuk, Bu? Iya, Bu. Sing gak anu Pak, gak cerdas aku Pak. Enggak sama milih. Sing kewes. Iya. Kalau sepi kayak gini sepi, Pak ya. Biasanya tuh sore tuh, Pak. Kalau kayak gini kan jam istirahat, Pak. Mungkin nih kita nggak apa-apa nih duduk sini, Pak. Iya, bisa jadikan satu. Oh ya? Sini, Pak. Duduk sambil benerinnya. Berarti ini di rumah Bapak udah ada stok berapa, Pak, kerupuknya? 150. Ini buatnya dari apa, Pak? Bapak tahu nggak? Tila. Dari kita? Ya, tila itu. Yang buat tape itu. Singkong. Singkong. Patinya singkong. Oh, ini patinya singkong. Oh iya. Ya, Pak. Tadi kita udah jalan-jalan jauh nih buat jual kerupuknya. Sekarang Bapak ikut saya, mau nggak? Mau. Ya udah, kita ke situ yuk. Kita duduk sini aja, Pak ya. Iya. Ya, Pak. Kita udah selesai jualan nih, Pak ya. Iya. Sekarang ini, Pak, ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dama TV untuk Bapak. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Iya. keluarga pastinya ya, Pak ya. Iya. Dan ini juga ada sedikit tambahannya. Iya. Semoga juga bermanfaat buat Bapak ya. Terima kasih. Bisa digunakan sebaik mungkin untuk hari-harinya Bapak dan Ibu di rumah. Iya, terima kasih. Iya, Pak. Ya, ini dari pemirsa Dama TV ya. Buat pemirsa Dama TV yang ingin menyalurkan bantuannya bisa langsung menghubungi alamat di bawah ini.
Pak, makasih ya. Sekarang Tia mau sama-sama. pergi dulu nih Pak ya. Moga Iya. kita ketemu di lain waktu ya Pak ya. Iya, Permisi. makasih. Ya pemirsa, kali ini Bodi Cita dengan Pak Rasmanu telah usai. Semoga saja perjalanan kita kali ini dapat memberikan hikmat pada Anda agar tetap bersemangat dan tetap gigih menjalankan segala pekerjaan yang Anda lakukan. Ya akhirnya saya Tia beserta kru Dama TV yang bertugas pada hari ini undur diri dulu dari hadapan Anda. Kita bertemu lagi di Bodi Cita minggu depan. Tetap saksikan Bodi Cita setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di Dama TV. Sampai jumpa. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang-orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.